Terima kasih Anda masih menyaksikan Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak menahan Roy Suryo dan Ti Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi soal tidak ditahannya Roy Suryo dan Dr. Tifa. Jokowi menyatakan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa adalah kewenangan penuh pihak kejaksaan. Jokowi pun akan mengikuti proses hukum yang ada hingga di persidangan nanti. Saat pelimpahan perkara dari polisi ke Kejari Jakarta Selatan kemarin, pihak kejaksaan tidak menahan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kejari tidak menahan dua tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi karena pihak keluarga Roy dan Dr. Tifa telah mengajukan diri sebagai penjamin selama proses hukum berlangsung. Itu kewenangan penuh dari kejaksaan. Kita harus menghargai itu. Yang paling penting kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di persidangan. Dah. Kecewa nggak Pak dengan tidak ditahannya keduanya Pak? Itu kewenangan penuh dari kejaksaan, ya. Terima kasih. Saat pelimpahan berkas kemarin, Roy Suryo dan Dr. Tifa menolak tawaran restoratif justice dari kejaksaan. Lalu bagaimana peluang Roy dan Tifa memenangi persidangan nanti? Kita ulas malam hari ini di Sapa Indonesia Malam bersama dengan kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji, Ketua Relawan Rampai Nusantara Mardian Syah Semar, dan mantan Kapus Penkum Kejaksaan Agung Jasman Panjaitan. Selamat malam Bapak-Bapak, Bung Sangaji, Bung Semar, Pak Jasman. Selamat malam. Malam, saya mau ke Bung Sangaji dulu. Jadi ceritanya gimana Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa ini ditawari restoratif justice dan menolak? Ya, jadi pada saat limpahan berkas perkara dan tersangka itu dilakukan, saya salah satu anggota tim kuasa hukum yang mendampingi Mas Roy pada saat dilakukan wawancara atau tanya jawab, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi di meja jaksa penuntut umum itu ada sejumlah daftar pertanyaan yang ada dalam form kejaksaan, kemudian ditanyakan satu-satu dari mulai nama, kemudian sampai dugaan tindak pidananya, kesehatannya juga ditanyakan juga, kemudian masa tahanannya dan lain seterusnya. Kemudian ada satu pertanyaan yang cukup penting juga ditanyakan oleh jaksa penuntut umum, yaitu apakah Bapak bersedia untuk berdamai dengan pelapor, ya, dan dengan restoratif justice yang kami tawarkan ini, itu akan mengembalikan persoalan ini ke keadaan semula, gitu ya. Dan kemudian Mas Roy bertanya dan saya juga bertanya, maksudnya restoratif justice dengan siapa? Kebetulan yang depan kami itu adalah jaksa namanya laki-laki, ya. Saya tanya, siapa Pak yang dimaksud untuk restoratif justice? Ya tentu dengan pelapor Pak Joko Widodo, gitu. Sontak kemudian Mas Roy dan Bu Tifa juga ditanyakan pertanyaan yang sama, dan jawaban dari mereka adalah tegas bahwa mereka menolak untuk melakukan restoratif justice dengan Pak Joko Widodo. Kemudian jaksa juga melanjutkan pertanyaan, ya ini pertanyaan dalam checklist, ya, ini bukan pertanyaan yang dibuat secara lisan, tapi pertanyaan yang sudah tertulis di dalam daftar checklist pertanyaan. Kemudian juga jaksa bertanya juga kepada Mas Roy dan Bu Tifa, apakah Mas Roy bersedia untuk mengakui kesalahan atau dalam KUHP baru kita sebut sebagai plea bargaining, ya. Mas Roy lagi-lagi menjawab, termasuk juga Bu Tifa, adalah kami menolak untuk plea bargaining atau mengaku bersalah. Lalu ditanya alasannya oleh jaksa, kenapa kira-kira apa yang menjadi alasan Bapak itu? Ya Mas Roy menjawab bahwa, dan saya juga ikut memberikan klarifikasi juga kepada jaksa penuntut umum bahwa Mas Roy merasa tidak pernah bersalah dalam perkara pidana ini dan merasa bahwa ada nuansa, dan bukan nuansa lagi, tapi ada kriminalisasi dengan diseludupkannya pasal-pasal yang tidak relevan dalam peristiwa pidana ini, gitu. Terutama untuk pasal 3235 dan buat apa saya mengaku bersalah? Karena saya ini peneliti. Hal yang sama juga dijawab oleh Bu Tifa, bahwa bertahun-tahun ijazah Pak Joko Widodo itu diragukan, dipertanyakan. Kemudian kami ini kan sebagai peneliti, kami hadir untuk memberikan
hasil analisa ilmiah kami kepada publik, tapi kemudian Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya, malah kemudian melaporkan ini ke Polda Metro Jaya dan akhirnya menjadi perkara pidana. Seperti itu perjalanan ceritanya Mbak Pris. Nah, dari penjelasan Bung Sangaji tadi, Bung Semar, Anda melihat memang ditawarkannya restoratif justice dan pengakuan bersalah, apakah semata-mata memang prosedur dari KUHP yang baru atau ada dorongan juga dari pihak pelapor dalam hal ini Pak Jokowi, Mas Semar? Ya, Mbak Priska, sesungguhnya sejak awal Pak Jokowi melaporkan proses hukum terhadap tudingan ijazah palsu ini kan, memang harapannya sampai pada persidangan. Dalam forum persidangan itulah Pak Jokowi merasa bahwa itu yang legitimate sebagai negara hukum, bahwa itu momentum yang tepat untuk menyampaikan ke publik bahwa ijazah Pak Jokowi adalah asli dan ada. Nah, ketika memang itu ditawarkan oleh jaksa, saya rasa itu kan memang representasi dari aturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, sehingga sah-sah saja. Cuma saya ingin menyampaikan begini. Soal bahwa Mas Roy dan Dr. Tifa itu merasa tidak melakukan kesalahan, merasa tidak bersalah, cuman dalam proses hukum memang bukan perasaan yang dikedepankan. Tentu fakta hukum, bukti-bukti hukum, jadi boleh orang punya perasaan apapun terkait dengan proses hukum yang sedang dijalani, tapi faktanya dalam proses persidangan nanti pembuktiannya lah yang akhirnya membuat hakim memutuskan siapa yang bersalah secara pidana. Dan mudah-mudahan dalam proses persidangan nanti bisa berjalan dengan baik. Makanya kami tidak pernah juga melihat bahwa ditahan atau tidak ditahannya Roy Suryo dan kawan-kawan itu merupakan suatu yang sangat penting. Karena bagi kita, bagi Pak Jokowi terutama, itu prosesnya masuk dalam persidangan. Walaupun sebagian besar orang itu melihatnya kok sepertinya tidak masuk akal ya, kok tiba-tiba dilimpah terus tidak ditahan. Tapi menurut kami kita harus hargai lembaga hukum yang ada di Republik ini. Itu kewenangan dari jaksa, dan jaksa sudah mengakomodir permohonan untuk penangguhan penahanan dan kita hormati itu. Yang pasti bahwa status tersangka Roy Suryo dan Dr. Tifa itu tidak gugur dan proses hukum tetap berlanjut pada proses persidangan. Itu yang paling penting buat Pak Jokowi. Jadi menghargai bahwa Mas Roy dan Dr. Tifa tidak ditahan, tapi ada pertanyaan Bung Sangaji tadi kata Mas Semar. Ya, jadi perlu saya juga klarifikasi dan berikan penjelasan kepada publik bahwa terkait ijazah Pak Joko Widodo ini memang persangkaan pasal yang ditetapkan oleh penyidik Polda Metro Jaya itu sama sekali masih dalam asas praduga tidak bersalah. Itu asas yang harus kita junjung tinggi. Jadi jangan seolah-olah dibangun framing bahwa dengan tidak merasa bersalah, sementara dengan status tersangka, berarti seolah-olah ijazah Pak Jokowi asli, kemudian mereka bersalah melakukan tindak pidana. Namanya aja kan ini masih tahap proses pengujian gitu. Penuntutannya kan nanti baru dilakukan. Dan semua fakta-fakta material, semua dakwaan jaksa penuntut umum itu kan belum terbuka di dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Semua bukti-bukti yang dimiliki Pak Jokowi yang diserahkan kepada Polda Metro Jaya itu kan sama sekali juga belum kami lihat. Meskipun kemarin ada berkoper-koper bukti yang diserahkan penyidik Polda Metro Jaya ke jaksa penuntut umum, dan kami dibuka beberapa barang bukti sebagai konfirmasi bahwa jaksa telah menerima secara sah barang bukti itu dari penyidik Polda Metro Jaya. Tetapi kita perlu ingat bahwa bukti-bukti itu belum bisa menerangkan peristiwa yang diduga peristiwa pidana ini secara terang-benderang, karena belum dibuka persidangan itu gitu. Kita belum tahu juga apakah bukti-bukti ini adalah bukti-bukti yang berkualitas secara ilmu hukum, secara hukum pembuktian. Apakah bukti-bukti ini relevan dalam peristiwa pidana yang disangkakan atau diduga dilakukan oleh Mas Roy dan Bu Tifa? Apakah bukti-bukti ini bisa menjelaskan bahwa ijazah Pak Joko Widodo itu asli? Ini masih butuh pembuktian, dan pembuktian itu belum kita mulai. Jadi jangan membangun narasi seperti relawan-relawan Pak Jokowi bahwa seolah-olah dengan Enggak, tadi kan saya menyampaikan persis apa yang disampaikan oleh Bang Sangaji. Bahwa dalam proses hukum yang dikedepankan itu bukan soal perasaan, tapi soal fakta persidangan dan bukti-bukti. Nah, kita lihat nanti dalam proses persidangannya, apakah memang bukti dan fakta-fakta nanti itu betul-betul
terlihat kesalahan-kesalahan yang ditudingkan ataupun bukti-bukti itu memang bisa membuat hakim itu menyatakan Roy Suryo dan Dr. Tifa bersalah. Nah, persis sama sebenarnya apa yang saya sampaikan dengan Bang Sangaji gitu. Ya, saya klarifikasi ya. Oke. Pertanyaan yang diajukan saya itu kan sifatnya subjektif. Maka kemudian dijawab saya merasa tidak pernah. Didukung tentu nanti dengan proses pembuktian gitu. Jadi bukan berarti dengan merasa itu tidak ada alat bukti, tidak ada kekuatan pembuktian dari Mas Roy, Bu Tifa dan kami dari kuasa hukum, ya nggak seperti itu dong. Anda jangan mengatakan bahwa dengan seolah-olah merasa itu terus kemudian kami tidak punya bukti. Oh belum. Oh enggak. Maksud saya kalau bicara hukum bukan bicara perasaan Bang Sangaji, tapi bicara soal fakta hukum dan bukti-bukti gitu loh. Tadi kan Bang Sangaji sampai beberapa kali menyatakan soal tidak merasa bersalah. Nah ini bukan soal perasaan gitu loh. Ini bukan soal hati, tapi soal fakta dan bukti yang nanti kita lihat dalam persidangan. Itu poin pentingnya sebenarnya gitu loh. Ya, oke. Sebelum kita masuk soal pembuktian, kita akan dorong terus ini sampai proses persidangan. Oke. Itu aja sebenarnya. Bung Sangaji dan juga Bung Semar, sebentar dulu. Kita sebelum masuk ke pembuktian, saya mau tanya dulu ke Pak Jasman. Pak Jasman, sebenarnya kalau persidangan tentu kita akan nantikan sampai ke sana, tapi setidaknya sampai proses ini tadi Bung Sangaji kan menjelaskan soal bahwa ada tawaran restoratif justice dan juga pengakuan bersalah. Sebenarnya apakah ini murni hanya prosedur saja kalau Anda melihat, Pak Jasman? Ya, maaf. Jadi sebenarnya itu adalah prosedur biasa. Yang jelas bahwa di dalam pemeriksaan pendahuluan itu seperti itu, biasanya kalau di penyerahan tersangka dan barang bukti oleh penyidik kepada penuntut umum, itu normatifnya begitu. Tanya, apakah Anda merasa bersalah? Tidak. Apakah Anda mengaku kesalahan? Itu. Jadi itu adalah restoratif justice itu juga bagian daripada itu. Hanya saja, sebenarnya restoratif justice ini kan adalah untuk hal-hal yang bisa digunakan oleh para tersangka untuk menguntungkan dirinya, kan gitu. Itu kan memang disediakan oleh undang-undang bagi para tersangka. Tapi ya kalau misalnya para tersangka tidak mau menggunakan itu, ya monggo wae gitu, terserah. Itu hak dari tersangka. Namun harusnya bisa dimanfaatkan gitu. Oke. Jadi nggak ada sesuatu hal yang luar biasa. Ya, gimana? Jadi artinya itu opsional ya Pak, tapi dengan adanya KUHP baru, kenapa tadi ditanyakan pengakuan bersalah, itu adalah bagian dari prosedur dan itu bisa diambil oleh tersangka, begitu Pak Jasman ya? Iya, begitu Mbak Pika. Oke, nah pertanyaannya kenapa Bang Sangaji, pihaknya Mas Roy dan Dr. Tifa tidak mengambil langkah ini kan sebagai opsi, ya kita tahu kasus sebelumnya misalnya Bung Rismon dan kawan-kawan juga mengambil langkah ini, kenapa tidak diambil oleh Mas Roy? Ya, sekali lagi saya berterima kasih ya. Tadi penjelasan Pak Jasman sebagai mantan jaksa itu clear itu. Bahwa yang ditanyakan itu lagi-lagi adalah pertanyaan subjektif dan itu baru klarifikasi. Jadi kalau saya merasa tidak bersalah itu bukan berarti itu adalah proses tahap pembuktian, bukan. Ya, jadi nanti kita tunggu pembuktian, itu kan sifatnya subjektif, makanya juga dijawab secara subjektif, itu clear. Jadi jangan belokkan narasi hukumnya gitu. Kemudian yang kedua, terkait dengan pilihan-pilihan, itu juga tawaran yang sifatnya opsional. Orang tersangka kalau menolak juga boleh menerima, tergantung kebutuhan hukumnya dan tergantung dari langkah mana yang dianggap lebih baik bagi dirinya. Mungkin Rismon merasa bahwa restoratif justice itu jauh lebih baik baginya ketimbang dia melanjutkan perkara ini atau naik ke tahap persidangan karena pada saat yang sama dia sedang dilaporkan dalam dugaan ijazah palsu di Yamaguchi. Jadi dia tersandra, itu pilihan dia, silakan, kami hargai. Tetapi Mas juga mempunyai sikap dan Bu Tifa juga mempunyai sikap yang tegas, dan itu adalah pertimbangan yang subjektif, tidak bisa kemudian kita ukur secara objektif. Nanti objektivitas atas pertimbangan itu kita uji dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Disitulah semua bukti-bukti, baik alat bukti saksi, kemudian barang bukti yang sekarang juga bagian dari alat bukti, kemudian adalah keterangan ahli, kemudian juga ada adalah 20 tahun 2025 akan kita uji dalam persidangan. Gitu. Jadi pilihan Mas Roy dan Bu Tifa untuk tidak mengambil langkah restoratif justice, ya itu pilihan mereka untuk kemudian ijazah ini
bahwa bukan itu ada murni ilmiah, murni keinginan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan publik yang selama ini bertahun-tahun. Oke. Joko Widodo tidak pernah bersedia menunjukkan ijazahnya, maka kemudian hadir beberapa peneliti. Nah, apakah di persidangan ini jadi jalan paling baik untuk menyelesaikan kasus ijazah yang belum berkesudahan hingga saat ini? Bung Semar, sesaat lagi jawabnya di Sapa Indonesia Malam. Kami segera kembali. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama dengan kuasa hukum Roy Suryo Abdul Ghafur Sangaji, Ketua Relawan Rampai Nusantara Mardiansyah Semar, dan mantan Kapus Penkum Kejaksaan Agung Jasman Panjaitan. Saya ke Bung Semar dulu. Jadi apakah Anda melihat bahwa ya pengadilan ini jadi satu-satunya jalan paling fair untuk mengakhiri kasus ijazah Jokowi? Termasuk juga siapa sih sebenarnya yang disebut orang kuat oleh Bung Adi Darmawan, rekannya Bung Semar, soal ada orang kuat di balik penangguhan penahanannya Bung Roy? Iya, sejak awal kami memang melihat, meyakini bahwa persidanganlah tempat yang paling tepat untuk Pak Jokowi membuktikan ijazahnya asli. Karena itu sejak awal kita dorong terus tuh Mbak, supaya memang masuk dalam proses persidangan. Dan semoga dalam waktu cepat itu bisa digelar persidangan, dan rasa-rasanya Pak Jokowi juga sudah tidak sabar lagi tuh untuk hadir dalam proses persidangan. Nah, bicara soal apa yang disampaikan orang kuat dan lain sebagainya, orang tentu punya perspektif yang agak bingung ya terkait dengan proses hukum yang sesungguhnya tidak terlalu sulit. Kenapa begitu lamban, begitu banyak sekali dinamikanya, sempat dibantarkan di rumah sakit, dilimpahkan ke kejaksaan, tiba-tiba ditangguhkan juga penahanan dan lain sebagainya. Boleh saja orang punya perspektif, ada orang besar, ada orang kuat, karena memang mereka merasa ini sangat tidak masuk akal ketika proses hukum yang walaupun memang itu diakomodir dalam aturan hukum perundang-undangan kita, tapi sebagian orang memang melihat ini mungkin saja memang betul ada orang besar di balik itu. Dan mudah-mudahan dalam proses persidangan nanti semua bisa terbukti. Kita lihat, kita tetap punya azas praduga tak bersalah, walaupun dari segi kami meyakini bahwa Pak Jokowi akan bisa membuktikan bahwa ijazahnya asli 100%. Tapi siapa orang kuatnya tahu nggak sih, Bung Semar? Sebenarnya kalau Anda dan ya mungkin saja, karena dengan proses perjalanan yang kita lalui begitu lamanya, proses dari proses 1, 2, ketiga, keempat, dan lain sebagainya, tentu orang berasumsi bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan tidak berdiri sendiri, itu sangat masuk akal. Oke. Sangat masuk akal. Dan kalaupun nanti ada peluang itu terungkap dalam proses persidangan, ya kita harap itu juga bisa memperlihatkan bahwa memang dalam proses hukum ini ternyata bukan lagi soal hukum saja, tapi sudah masuk kepada soal-soal yang jauh lebih dari soal hukum, yaitu soal politik kekuasaan. Oke. Kita lihat nanti. Bung Sangaji, apa iya ada orang kuat di balik ini? Apa menurut Anda? Ya, ini kan argumen-argumen yang sesungguhnya tidak mencerminkan sikap jiwa besar mereka untuk menerima kenyataan bahwa ya jaksa tidak melakukan penahanan, gitu ya. Kemudian dikaitkan dengan unsur politik. Kami ini tidak ada yang membackup kami. Kami ini tidak ada orang besar di belakang kami. Ya, kami ini hanya para advokat. Mas Roy adalah warga negara biasa. Justru yang punya akses ke kekuasaan itu ya Pak Jokowi, mantan Presiden Republik Indonesia 2 periode, anaknya hari ini jadi wakil presiden. Justru kami yang dari awal mengatakan bahwa ini terlalu dipaksakan. Makanya kemudian kalau kita lihat perjalanan perkara pidana yang sebenarnya perkaranya simpel dan sederhana. Hanya pencemaran nama baik, fitnah yang diduga dilakukan Mas Roy dan Bu Tifa, ya kan, bukan pembunuhan berencana, pasal 340 yang ancaman pidananya ancaman pidana mati, bukan tindak pidana korupsi yang melibatkan permufakatan jahat, hanya untuk menguji satu dokumen, ya. Perjalanan waktunya kan cukup panjang. Oke. Yang panjang itu siapa? Kami. Yang panjang itu adalah justru dari Polda Metro Jaya. Ketika melimpahkan berkas perkara ini kok lama sekali. Kenapa? Kami meyakini dari awal pidana ini memang terlalu dipaksakan naik sebagai laporan yang kemudian diproses sehingga ada penetapan tersangka. Ya, kalau kami hitung, ya sampai kemudian mereka itu ditangkap dan ditahan, itu sudah memakan waktu 414 hari. Pidana yang sederhana. Oke, baik. Menjawab penyidikannya ada di Polda Metro Jaya, bukan di kami. Kenapa? Belum, mereka masih mengumpulkan bukti lagi, masih mencari bukti-bukti. Jadi penyidik itu sebenarnya dari awal belum terlalu yakin dengan perkara pidana ini. Makanya kemudian kenapa mereka tidak ditahan? Karena pada tanggal 7 November 2025 pada saat penetapan tersangka itu kalau mereka ditahan, sampai kemudian ada proses penangkapan, ya, itu sudah 225 hari. Bayangkan
dan ditahan dari awal. Suaranya nggak jelas. Baik, Bung Sang Aji. Tampaknya agak terputus, tapi tadi sudah ditangkap maksudnya bahwa ini perjalanan yang panjang. Anda percaya diri bahwa tidak ada orang kuat di balik itu. Tapi saya ke Pak Jasman, sebenarnya bagaimana bisa meyakinkan publik agar tidak ada pihak yang suuzon, dalam artian berprasangka buruk. Kalau misalnya nanti ini lanjut terus, ada yang menguntungkan salah satu pihak, itu dianggapnya bahwa pihak yang satunya punya orang kuat, begitu pula sebaliknya. Gimana Pak Jasman? Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada kekuatan. Pak Jokowi itu kan mantan presiden, ya kan? Itu nggak boleh dipungkiri, itu fakta itu. Kaitannya dengan kasus ini bagaimana? Bahwa Pak Kapolri adalah diangkat oleh Pak Jokowi, Pak Jaksa Agung diangkat oleh Pak Jokowi. Itu, namun demikian, para petinggi hukum ini juga sudah secara tegas menunjukkan bahwa dalam kasus ini proses hukum tetap berjalan. Meskipun lama. Kenapa lama? Harus ada koordinasi. Koordinasi antara jaksa peneliti, ya, dan penyidik Polda. Itu loh yang membuat ini. Jadi disinkronkan. Jangan sampai nanti penyidik Polda asal-asal melakukan penyidikan dan jaksa juga asal-asalan menerima berkas, akhirnya nanti bebas di pengadilan. Tapi dengan terbitnya P21 oleh jaksa, maka diharapkan jaksa sudah punya keyakinan bahwa dia bisa membuktikan dakwaannya nanti di persidangan. Ya. Itu saja nanti, itu yang kita harapkan gitu. Tapi yang jelas intervensi itu jangan serta-merta bahwa diartikan bahwa ada intervensi hukum dari jalur politik dalam kasus ini ya Pak Jasman? Ya bisa dari kedua belah pihak kalau menurut saya Mbak, bukan hanya Pak Jokowi yang mantan presiden. Kalau Pak Jokowi punya kuasa penuh ya tidak lambat seperti ini, berarti ada juga kekuasaan yang lebih besar dari Pak Jokowi yang bisa juga untuk menjegal proses hukum ini bisa berjalan dengan cepat, saya rasa itu. Gitu. Singkat saja kalau dari ada dua kemungkinan. Singkat saja Bung Sang Aji, silahkan tanggapi. Ya, lagi-lagi itu kan halusinasi. Dulu ketika kami mempertanyakan ini secara politik, mereka membantah kami. Kemudian begitu tidak dilakukan penahanan oleh kejaksaan, mereka mengkaitkan dengan unsur politik. Justru yang paling berkuasa itu Pak Jokowi. Kan logikanya sederhana. Kalau dianggap Pak Jokowi punya kekuasaan, berarti proses ini cepat, ditahan dan lain sebagainya. Kan buktinya prosesnya lambat dan tidak ditahan. Berarti bukan kekuasaan Pak Jokowi. Ada kekuasaan lain di luar Pak Jokowi gitu. Sederhana itu. Sudah ya. Justru kelambatan pidana ini perkara hukum. Justru bersandar pada kekuatan pembuktian seperti yang disampaikan Pak Jasman tadi. Ada koordinasi yang begitu lambat antara jaksa dan penyidik. Kenapa? Karena mereka harus memastikan alat bukti. Mereka harus memastikan bahwa pidana ini konstruksi hukumnya tepat. Suaranya nggak jelas, Bang. Baik. Di akhirnya tadi Bung Sang Aji ditutup dulu dengan tadi akhirnya bahwa ini butuh pembuktian yang panjang, butuh koordinasi begitu ya? Ya, kita tunggu di persidangan. Nggak ada sama sekali yang bahwa ada orang membackup kami. Ini mempertanyakan ada orang besar di belakang Pak Jokowi. Baik, kita akan segera masuk ke tahap pembuktian. Disinilah kita akan melihat babak baru yang semoga mendekati akhir dalam kasus ijazah Jokowi. Terima kasih atas waktunya Bung Sang Aji, terima kasih Bung Semar, terima kasih Pak Jasman sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Kita ketemu lagi. Salam.